Pakai headset lu untuk dapat pengalaman cerita yang terbaik. Kali ini gue pengen bercerita tentang cerita horor yang pernah gue alami satu-satunya, dan gue berharap nggak dapetin cerita horor lagi kayak gini. Jadi cerita horor ini adalah bercerita tentang waktu gue tinggal di apartemen daerah Kemayoran. Gue nggak perlu sebut ya nama apartemennya karena gue pikir itu privacy. Apartemennya bukan apartemen yang horor, karena kalau misalkan itu hotel itu termasuk ya hotel yang berbintang lah, dan artian bagus dengan fasilitasnya juga lengkap, tempat gym segala macam. Jadi gue nggak pernah berpikiran yang aneh-aneh tentang apartemen itu. Gue tinggal di lantai 16, kamar F ya. Kamar gue itu tempatnya di bagian pojok. Nah, di depan kamar gue itu adalah kamar kosong saat itu. Nah, kejadian ini terjadi ketika pagi-pagi buta, sekitar jam 4 lah, sholat subuh. Nah, ketika gue lagi tidur malam-malam, dan gue terbangun lah di jam 4:11. Gue ingetin banget karena ketika gue bangun itu gue lihat jam, kok alarm belum bunyi. Oh, ternyata masih jam 4:11. Jadi gue memutuskan untuk tetap ambil air wudhu. Tapi sebelum itu informasi dulu kalau gue di situ tinggal sama saudara gue, nggak sendirian ya. Jadi cerita ini juga bersangkut paut dengan dia soalnya. Akhirnya kita lanjut, gue ambil air wudhu. Habis itu gue balik ke kamar, main HP sebentar, tapi gue tiduran lagi karena gue tahu kan gue ada alarm. Jadi gue merasa oke, gue akan bangun gitu. Waktu itu subuh tuh sekitar jam 4:40 kalau nggak salah. Jam 4:40 itu akhirnya gue terbangun karena dibangunin untuk sholat subuh. Pas lagi ditelepon juga gue inget berpapasan dengan alarm gue bunyi. Oke lah, gue matiin telepon, gue sholat segala macam karena gue masih wudhu kan, gue masih yakin lah gue masih ada wudhu, nggak kentut atau segala macam. Semua berjalan biasa aja, gue sholat rakaat pertama segala macam. Nah, informasi dulu, kamar gue itu ukurannya nggak besar, dan ini pintu, ini kasur, terus lemarinya tuh lemari atas sama lemari yang di bawah kasur kayak gitu. Depan tuh udah jendela keluar lah, jendela pemandangan ke gedung yang nggak jadi tuh, entah nggak jadi atau belum jadi tuh, gedung apartemen gitu. Oke, gue lanjut sholat rakaat pertama. Nah, sampai pada akhirnya gue berada di sujud kedua rakaat pertama. Nah, tadi kan gue bilang ini pintu gue. Nah, ketika gue sujud, posisi gue tuh emang masih sedikit ngantuk, tetapi gue inget banget ketika gue sujud itu ada suara kaki lewat. Tahu kan kalau suara kaki ada kayak suara lengket-lengket yang tak tak tak. Nah, ketika jalan tak tak tak, berhenti tuh di tengah pintu. Terus jalan lagi tak tak tak. Nah, gue mikir, oh mungkin saudara gue udah bangun. Nah, dia berhenti mungkin ngeliat ke kamar gue karena gue nggak pernah nutup kamar sepenuhnya karena AC tuh dari ruang tamu kayak gitu. Akhirnya gue jalan. Oke, gue merasa kaget dong. Oh iya, mungkin saudara gue lah. Tetapi nggak sampai di situ, gue mau make sure kalau itu benar-benar saudara gue gitu. Akhirnya gue berdiri kan dari sujud kedua rakaat pertama kan gue berdiri, terus gue sholat lagi rakaat kedua. Gue nungguin, sholat gue tuh nggak fokus karena gue nungguin ada suara lanjutan, entah ngambil air minum kayak suara wastafel atau geser kursi atau ngapain lah namanya, karena kan itu kan di daerah kotak gitu. Jadi apartemennya letter L ya. Nah, di yang L utama itu ada pintu masuk, terus kitchen set, meja makan, terus ruang tamu, baru jendela keluar buat jemuran kayak gitu. Gue tungguin nggak ada suara. Nah, gue udah mulai merinding nih, mulai nggak yakin, masa sih, gue gimana nih sholat. Jadi gue percepet gitu loh, saking takutnya. Ya walaupun gue salah sih, masa iya lu sholat sama Tuhan yang lebih besar tapi lu takut sih gitu. Cuman ya gimana, karena gue nggak pernah mengalami itu gitu loh. Sampai pada akhirnya gue percepat sholat, ruku segala macam, sujud sampai rakaat terakhir. Gue diem benar-benar nggak melakukan apapun gerakan. Gue takut gitu loh, kayak gue jangan gerak deh, ntar ketahuan kalau gue udah di sini, kalau emang beneran dia bukan saudara gue gitu loh, makhluk gitu kan, makhluk lain. Nah, sampai pada akhirnya gue diem, gue cuman kayak bengong orang, kosong gitu. Terus gue mikir nggak lama, gue mau tidur aja atau keluar. Tapi gue mikir, masa gue takut sih. Akhirnya gue keluar, gue buka pintu, tapi gue tarik gitu kan, pintunya nggak ditutup rapat kan, gue tarik. Gue keluar lah ke letter L. Jadi kamar gue itu kan di letter L, pojok sini, L atas itu kamar saudara gue. Pas gue pintu keluar, gue lihat ngadep ke ruang tamu. Saudara gue buka pintu dari kamarnya belakang, dekrek. Gue kaget dong pas dia buka pintu. Terus gue kayak ngeliat kanan kiri, jadi kan letter L nih, jadi kayak ke sini terus ke sini. Terus saudara gue bilang, lu kenapa ya? Terus gue masih bengong. Sekali lagi gue liat kanan kiri gitu. Serius, bukan lu tadi, Ki? Maksudnya tadi waktu gue sholat tuh ada yang lewat gitu, itu bukan lu. Halusinasi kali lo, kata dia. Sumpah, Ki, maksud gue oke lah, gue masih ngantuk tapi gue peka betul gitu loh, ada suara tak 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 gitu loh.
udahlah kata dia, nggak usah. Dia mau wudhu kan. Nah sebelum dia masuk ke kamar mandi gue bilang, sumpah Ki, demi apa? Demi Allah ini gue baru bangun, sambil matanya beler kan. Wah itu gue merinding banget. Itu gue merinding semerinding-merindingnya kayak, wah ini pertama kalinya cuy buat gue. Tetapi di sisi lain gue udah ngerasa bangga, kayak oh gue pernah ngalamin nih gitu loh, kayak ada rasa oh gue kayak orang-orang pernah ngalamin. Tapi gue nggak berharap itu gue terjadi lagi ya, karena gue pikir kayak udah cukup sekali, kayak nggak mau deh gitu, karena gue nggak mau bersinggungan dengan dunia-dunia yang lain. Di dunia sendiri aja udah stres gitu, apalagi masuk dunia lain gitu. Nah tetapi gue meyakini bahwasannya gue itu sedang berhalusinasi aja gitu. Namanya pagi-pagi masih ngantuk kan, subuh segala macem. Dan memang kejadiannya adalah gue tuh terlalu khawatir tentang kamar kosong di depan kamar gue. Dan 2 minggu sebelum kejadian di hari itu, memang gue sering denger abang gue denger podcast horor segala macem, bokap gue cerita horor segala macem. Jadi otak gue selama 2 minggu itu terstimulun dengan hal-hal yang menakutkan kayak gitu, kayak tentang mistis-mistis kayak gitu. Nah makanya dari situ gue mulai merasa bahwasannya terkadang memang ketakutan itu tuh berasal dari halusinasi yang pada akhirnya seakan-akan menjadi nyata gitu lah. Jadi kayak delusi gitu loh, kita nggak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang fana gitu loh, mana sesuatu yang halusinasi kayak gitu. Ya mungkin kayaknya segitu aja cerita gue, entah ini benar-benar horor atau gimana, tapi menurut gue itu kejadian yang nggak bisa gue lupain di apartemen itu. Dan gue sekarang udah di apartemen itu karena gue udah pindah kerjaan. So teman-teman, thank you banget udah denger cerita horor yang singkat ini. Semoga kalian terhibur dan juga bergidik ya, bulu-bulu halus di belakang lehernya kayak gitu. Kalau begitu sampai ketemu di konten-konten selanjutnya.